Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, for today we will learn about balancing redox reaction. Jadi hari ini kita belajar tentang penyetaraan reaksi redox. Okay, there are two methods to balance redox reaction. The first is oxidation number change, yaitu perubahan bilangan oksidasi, and half reaction. Jadi nanti dengan setengah reaksi. And then for today we will focus on oxidation number change. Jadi hari ini kita fokus pada metode yang pertama ini dulu ya. Okay, there are 4 easy steps. Use oxidation number change to balance redox reaction. Jadi ada 4 step perubahan bilangan oksidasi ya. The first is determine the oxidation number. Jadi silakan nanti ditentukan dulu bilangan oksidasinya dari masing-masing atom. Setelah itu nanti kita bisa tentukan which one is oxidized and which one is reduced. And then number 2 is balance the change in oxidation number by multiplying by the appropriate coefficient. Jadi silakan nanti setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dengan cara nanti mengalihkan silang koefisiennya. And then number 3 is balance charge, yaitu menyetarakan muatannya dengan menambahkan H plus in acidic solution kalau larutannya adalah asam, dan please add OH min if the basic solution. Jadi kalau larutannya adalah basa, silakan ditambahkan dengan OH min. Nanti dalam soal biasanya sudah diketahui apakah dalam larutan itu adalah acidic atau basic, jadi sudah diketahui. And then the last is balance hidrogen and oksigen. Silakan disetarakan H dan O nya dengan menambahkan H2O. Jadi nanti langkah terakhirnya adalah dengan penambahan H2O. Okay, this is example balancing this chemical reaction in basic condition. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa dalam soal mesti basic atau acidicnya sudah diketahui. Nah dalam soal ini sudah diketahui bahwa yang ditanyakan adalah dalam kondisi basic condition. Stepnya apa? Step yang pertama adalah nanti kita tentukan dulu oxidation numbernya masing-masing. Nah di sini saya punya Mn ya, MnO4 minus kayak gitu. Nah kita tentukan dulu nih bilangan oxidation numbernya masing-masing. Mn itu kan bilangan oxidation numbernya berubah-ubah ya, sedangkan yang O itu nilainya selalu minus 2. Jadi untuk mencari Mn itu caranya adalah dengan menentukan oxidation numbernya O dulu. O di sini jumlahnya kan ada 4, sedangkan oxidation numbernya itu kan selalu minus 2. Jadi minus 2 dikalikan 4 sama dengan minus 8. Nah, minus 8 dikurangi minus 1. Kalau dalam soal diketahui ada muatannya, silakan dikurangi muatannya. Jadi minus 8 dikurangi minus 1 sama dengan minus 7. Nah, nilai Mn berapa? Nilai Mn adalah minus 7 dibagi 1. Karena di sini Mn kan jumlahnya 1 ya. Tidak ada angka berapapun berarti dianggap 1. Minus 7 dibagi 1 sama dengan minus 7. Kalau ketemunya minus, maka diganti dengan plus jawaban akhirnya. Jadi ketemunya Mn adalah plus 7. Nah kemudian untuk C2O42 min gimana? C itu kan oxidation numbernya berubah-ubah, sedangkan O nilainya selalu minus 2. Kita cari C, mau mencari C, caranya gimana? Tentukan dari oxidation numbernya O dulu. O nilainya adalah minus 2. Minus 2 dikalikan 4 sama dengan minus 8. Minus 8 dikurangi muatannya, karena di sini ada muatannya minus 2, jadi minus 8 dikurangi minus 2 sama dengan minus 6. Nah, oxidation numbernya berarti berapa? Minus 6 dibagi 2, karena di sini ada jumlahnya 2. Jadi minus 6 dibagi 2 sama dengan minus 3. Kalau jawabannya dalam minus, maka diganti dengan plus jawaban akhirnya. Jadi ketemulah plus 3. Kemudian di sini MnO2. Mn oxidation numbernya berubah-ubah, sedangkan O nilainya selalu minus 2. Jadi minus 2 dikalikan 2 sama dengan minus 4. Nah, berarti Mn ini kan nilainya juga sama minus 4. Karena di sini nggak ada muatan berapapun, jadi kita tidak perlu kurangi muatannya. Nilainya berarti minus 4 dibagi 1. Karena Mn jumlahnya 1 ya, ketemunya minus 4. Jawabannya minus, berarti menjadi plus 4. And then CO2. C nilainya berubah, nilai O nilainya selalu minus 2. Jadi minus 2 dikali 2 sama dengan minus 4. Nggak ada muatan, tidak perlu dikurangi muatan ya, berarti tetap minus 4 dibagi 1, karena jumlah C nya 1, jadi minus 4 menjadi plus 4. Nah setelah ditentukan oxidation numbernya masing-masing, silakan dilihat dari masing-masing atom ini siapa yang bilangan oxidationnya berubah, siapa yang oxidation numbernya berubah. Nah di sini yang mengalami perubahan adalah Mn ya.
Mn di sini perubahannya adalah dari plus 7 menjadi plus 4. Terjadi yang namanya decrease oxidation number, penurunan bilangan oksidasi. Karena penurunan berarti ini mengalami reaksi yang namanya reduction, ya. And then kita cari yang lain, atom apa lagi yang mengalami perubahan bilangan oxidation number dari kiri ke kanan, ya. Oh, di sini O nilainya tetap ya minus 2. Ini juga minus 2, minus 2, minus 2 terus. Nah, C di sini nilainya plus 3, sedangkan C yang di kanan itu jumlahnya adalah plus 4. Terjadi kenaikan sejumlah 1 ya. Dari plus 3 menjadi plus 4 karena kenaikan, maka ini namanya adalah oxidation. Nah, kalau kita sudah tentukan mana ya yang mengalami reduction, mana yang mengalami oxidation, maka langkah selanjutnya adalah kita harus samakan bilangan koefisiennya. Nah, di sini yang mengalami perubahan kan Mn ya. Kita samakan nih jumlah atom Mn di kiri dengan Mn di kanan itu sudah sama atau belum? Oh, Mn di kiri jumlahnya adalah 1. Mn di kanan juga jumlahnya 1, berarti sudah sama. Kita tidak perlu setarakan. Nah, ini C. C di kiri jumlahnya di sini kan 2, sedangkan di kanan jumlahnya 1. Ya kan? Biar sama, maka di sini di kanan kita harus kalikan 2. Ya, jadi di sini harus kita kalikan 2 kayak gitu. Jadi setelah tentukan mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi, maka langkah selanjutnya samakan jumlah atom yang mengalami reduksi atau oksidasi. Jadi seperti ini ya reaksinya, MnO4 plus C2O4 2- menjadi MnO2 plus 2CO2. 2 ini karena tadi ini ya untuk penyetaraan jumlah atom C-nya ya. Nah, karena di sini jumlah Mn sebelumnya adalah plus 7, di kiri plus 7 ya. Kemudian di kanan kan plus 4. Ini yang mengalami perubahan ya. Ini plus 7. Kemudian ini plus 4. Kita hitung nih perubahannya berapa ya? Dari plus 7 menjadi plus 4 itu perubahannya adalah 3. Kemudian dari C2 ke C, ini kan jumlah perubahannya adalah dari plus 3 menjadi plus 4 ya. Ya kan, plus 3 menjadi plus 4 kan. Kalau dari yang diketahui sebelumnya plus 3 jadi plus 4. Terjadi perubahannya hanya 1 ya. Dari 3 ke 4 itu kan terjadi perubahan bilangnya hanya 1. Kenaikannya hanya 1. Nah, tapi karena di sini tadi kita koefisiennya kita kalikan 2, maka perubahannya tidak menjadi 1 tapi menjadi 2. Jadi dari 1 dikali 2. Jadi kalau koefisiennya disetarakan, maka jumlah oxidation number-nya juga harus disetarakan juga. Jadi kalau sebenarnya perubahannya hanya 1, tapi karena koefisiennya diubah jadi 2, maka perubahan bilangannya menjadi 1 dikali 2. Nah, ini untuk lebih detailnya ya. Jadi Mn di kiri plus 7, Mn di kanan plus 4, perubahannya adalah 3. Sedangkan C di sini kan sebenarnya cuma dari plus 3 menjadi plus 4. Perubahannya sebenarnya hanya 1. Tapi karena tadi C-nya di kanan ini kita ubah jadi 2, maka perubahan bilangan oksidasi numbernya menjadi 2 karena 1 dikali 2. Kalau misal perubahan bilangan oksidasi numbernya adalah 2, ya berarti 2 kali 2 perubahannya adalah 4. Tapi karena perubahannya adalah 3 ke 4 itu adalah 1, maka 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, sudah ya. Jadi di sini kita tahu bahwa perubahan bilangan oksidasi numbernya adalah plus 2 sama plus 3. Kayak gitu. Nah, kemudian langkah kedua dalam penyetaraan reaksi redox apa? Balance the change in oxidation number by multiplying by the appropriate coefficient. Silakan koefisiennya dikali silang ya. Jadi kalau Mn perubahannya adalah 3, sedangkan C perubahannya adalah 2, maka kita kali silang. Yang C kita kalikan dengan perubahan bilangan oksidasinya Mn, berarti kita kali 3. Sedangkan Mn bilangan oksidasinya perubahannya adalah 3, maka kita kali dengan angka 2. Jadi dikali silang ya. Nah, ketemunya gimana? Nah, ketemunya karena ini dikali 2, maka menjadi 2 MnO4. Nah, C di sini kita kalikan 3, maka menjadi 3C2O4 2-. Kemudian yang di sebelah kanan MnO2 kita kalikan dengan 2 juga ya. Jadi 2 MnO2 plus CO2-nya karena kita kalikan 3 berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi menjadi 6 CO2. Nah, ini kita sampai ke step yang kedua. Next, untuk yang step yang number 3 is balance charge with H+ or OH-. Ya. Kalau dalam soal ini tadi
yang ditanyakan dalam soal adalah in basic solution, dalam larutan basa, karena dalam larutan basa berarti nanti kita harus tambahkan OH-. Cara menambahkannya gimana? Untuk menambahkan OH- ataupun menambahkan H+, maka cara yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung muatannya terlebih dahulu. Silakan dihitung muatan di sebelah kiri, kemudian hitung juga muatan di sebelah kanan, kayak gitu. Kita hitung dulu ya muatan itu yang mana? Muatan itu yang ini loh ya. Nah, ini namanya muatan. Nah, kita hitung dulu muatan yang di kiri berapa. Ini adalah -1, tapi karena di depannya ada koefisiennya 2, berarti kita kalikan 2. Jadi -1 dikalikan 2 sama dengan -2. Ya kan? -2 ditambah, di sini ada -2. -2 dikalikan 3 karena koefisiennya adalah 3 ya. Jadi -2 kali 3 sama dengan -6. Oke, -2 ditambah -6 sama dengan -8. Ini adalah muatan yang berada di sebelah kiri. Sedang di sebelah kanan jumlahnya berapa? Oh, di sini nggak ada muatannya nih. Kalau nggak ada muatannya berarti kan dianggapnya 0 ya. 0 kali 2 sama dengan 0, ya kan? Ditambah dengan 6 CO2, di sini nggak ada muatan juga, berarti 0 dikali 6 sama dengan 0. Berarti muatannya sebelah kanan adalah 0 tambah 0 sama dengan 0. Di kiri jumlahnya -8, sedangkan di kanan adalah 0. Nah, kalau kita sudah tentukan jumlah muatannya masing-masing, maka langkah selanjutnya kita harus tambahkan OH-. Nah, OH- kita tambahkan di sebelah mana? Kita tambahkan di sebelah kiri atau tambahkan di sebelah kanan? Silakan, kalau kalian ingin menambahkan OH-, silakan OH- ditambahkan pada sisi yang nilainya lebih positif, ya, yang nilainya lebih positif. Maksudnya gimana? Sebelah kiri ini kan jumlahnya -8, ya, ini -8, sedangkan di kanan adalah 0, ya kan? Berarti yang lebih positif adalah yang berada di sebelah kanan, ya kan? Nah, yang berada di sebelah kanan ini lebih positif, berarti ini yang nanti akan kita tambahkan OH-. Oke, jadi OH- kita tidak tambahkan di sebelah kiri, tapi kita tambahkan di sebelah kanan. Nah, OH-nya sejumlah berapa? Ingat, untuk menyetarkan muatan itu kan jumlahnya harus sama ya, muatan di kiri dengan muatan di kanan. Muatan di kiri jumlahnya adalah -8. Nah, muatan di kanan adalah 0. Biar sama-sama nilainya adalah -8, berarti kan di sini tinggal kita kalikan dengan 8 ya. Kita butuh 8 minus ya, atau -8 ya. Berarti kan butuh kita kurangi 8 ya. Nah, 8 ini kita bisa peroleh dari mana? Kita bisa peroleh dari OH- ini. Kita kan udah tahu OH- sebelah kanan ditaruh di sebelah kanan. Nah, kita kalikan sejumlah 8. Itu. Jadi kalau misal nih di sini -7, berarti kan di sini juga -7. Berarti OH-nya adalah 7. Jadi ini nilainya menyesuaikan sesuai dengan muatan yang ada di sebelahnya berapa. Kalau butuhnya -8 berarti butuhnya juga 8. Kalau 7 ya 7, 5 ya 5, dan seterusnya. Nah, ini ya, jadi reaksinya menjadi seperti ini untuk yang step yang ketiga, 2MnO4, 3C2O2, O4 2-, 2MnO2, dan seterusnya ya. Dan di sini ada 8 OH- paling kanan. Oke, the last is balance HNO with H2O. Jadi langkah terakhir adalah silakan setarakan atom H dan O-nya dengan menambahkan H2O ya. Jadi ini adalah untuk yang reaksinya. Tadi oh ya, di sini belum saya tulis ya. Saya tulis dulu untuk reaksinya. Tadi di sini ada 8 OH- ya. Nah, silakan kita setarakan dulu ya jumlah atom O dan H-nya ya dengan menambahkan jumlah H2O. Caranya gimana? Gini, kita hitung dulu O di sebelah kiri ya. O di sebelah kiri di sini jumlahnya berapa? O-nya di sini 4 kan, dikali 2. Kalau ada koefisiennya berarti kali koefisiennya juga ya. 4 kali 2 berarti 8. Ini kita ngitung O dulu ya. 8 ditambah ini untuk atom O. 8 ditambah dengan ini 4 dikalikan dengan 3 ya. 4 kali 3 berarti 12 ya. 8 tambah 12 sama dengan 20. Nah, sebelah kiri O-nya adalah 20. Sebelah kanan jumlah O-nya ada berapa nih? Jumlah O-nya ada 2 dikali 2, berarti ini 4 ditambah dengan ini 6 kali 2 ya, berarti 12 ditambah dengan
8 dikali 1, karena di sini nggak ada angka berapapun, berarti 1 ya O nya. 1 kali 8 sama dengan 8. Nah di sebelah kanan jumlahnya adalah 24 ya, 24. Nah ini adalah jumlah O nya. Selanjutnya kita hitung jumlah H-nya. H-nya berapa? H-nya di sebelah kiri, kita lihat di sebelah kiri ada nggak? Oh di sini nggak ada H ya, berarti nilai koefisiennya H adalah 0 ya, karena nggak ada atom H sama sekali. Kemudian di sebelah kanan di sini jumlah H-nya ada ini ya, 1 dikali 8, berarti H-nya ada 8 yang di sebelah kanan. Nah H-nya sebelah kanan ada 8. Jadi O-nya sebelah kiri ada 20, sebelah kanan ada 24. H-nya di sebelah kiri ada 0 ya, alias tidak ada sama sekali. Kemudian di sebelah kanan hanya ada 8. Nah maka bagaimana kita mau menambahkan H2O nya? Silakan tambahkan H2O pada sisi yang jumlah H atau jumlah O nya paling sedikit. Nah berarti jumlah H dan O nya paling sedikit itu kan di sebelah kiri ya, berarti kita tambahkan H2O nya di sebelah kiri. Nah di sini kita tambahkan H2O berarti. Nah H2O nya kita tambahkan sejumlah berapa? Sejumlah atom biar yang kiri dan kanan menjadi sama ya. Di sini kan kita tadi sudah hitung ya, dari O itu di sini sampai C2O4 ini kan ketemunya 20. Padahal di kanan ada 24. Berarti di sini kurangnya adalah 4. Ya kan? Kenapa bisa kita kalikan 4? Karena di sini kan 1 kan. 1 dikali 4 kan 4. Nah, ketemu kan 4. Sudah dapat di sini tadi 8 ditambah 12 terus ditambah ini 4. Berarti totalnya sudah 24. Sedangkan hanya berapa? Hanya di kiri 2 dikali 4. Berarti hanya di sini sudah 8. Nah, di kanan juga jumlahnya sudah 8 karena 8 kali 1 tadi ya, sebenarnya 8. Nah, reaksinya terakhir adalah seperti ini. 2MnO4 plus 3C2O4 2- plus 4H2O menjadi 2MnO2 plus 6CO2 plus 8OH-. Nah, ini berarti reaksinya sudah balance. Okay, I think that's all for meeting today. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.